Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum ayyuhas syabab? Alhamdulillah. Di malam hari ini bersamaan dengan guyuran hujan, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk satu waktu yang dikabarkan bahwa doa diijabah adalah saat turunnya hujan. Doa turun hujan bagaimana? Allahumma shayyiban nafi'an. Marilah hari ini kita buka dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan dikaruniakan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Semuanya berdoa, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana malam hari ini sudah capek? Malam hari ini sudah capek? Sudah, Masya Allah. Tapi memang begitulah kita, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Balad. Surat apa? Ayat berapa? 4. Surat Al-Balad ayat 4 Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi. Kita baca bersama-sama. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu berlelah-lelah. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lelah, letih. Kabad itu keletihan. Kita ini dan siapapun di dunia ini, kalau yang namanya manusia, pasti hidupnya penuh dengan letih dan lelah, apapun kegiatannya. Jadi kehidupan kita mau bagaimanapun pasti ada lelahnya. Itu para santri harus sadari betul. Sekarang masih muda-muda, harus mulai paham bagaimana kita ini diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu berlelah-lelah.
Ngaji baca Quran bisa lelah atau tidak? Taklim kayak sekarang ini bisa lelah tidak? Main Mobile Legends bisa lelah tidak? Semuanya bisa melelahkan. Main bola bisa lelah tidak? Bisa. Makan bisa lelah tidak? Bisa, makan lelah. Coba makan kuaci 1 kilo, makan begitu kan. Capek kan, lelah. Maka para santri yang dimuliakan oleh Allah, karena hidup kita ini kegiatannya apapun kita bisa lelah, pilihannya 2. Lelah kita untuk kebaikan atau lelah kita untuk keburukan. Karena mau kita berbuat baik ada lelahnya. Orang berbuat buruk ada lelahnya. Maka marilah kita sebagai santri pilihlah. Kalau sampai badan kita lelah, adalah lelah karena kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang sekali dengan para pelajar seperti ini. Senang sekali dengan para pelajar. Makanya hadis-hadis tentang para pelajar itu diulang-ulang oleh Nabi banyak. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka belajar ilmu, maka dia dihitung jihad fisabilillah sampai dia pulang. Kalian berangkatnya kapan? Bulan apa berangkat? Ke sini? Juli? Maret? Tahun lalu? Maret berangkat dan hari ini belum pulang-pulang. Atau pulang setiap minggu? Setiap bulan. Ketika berangkat nggak pulang-pulang, para santri dicatat jihad fisabilillah. Kalau ditakdirkan oleh Allah meninggal malam ini, mati syahid. Ada yang sudah siap? Ada yang ditakdirkan pulang ke asrama, ada yang meninggal, mati syahid. Karena kita sedang fisabilillah sampai kita pulang. Maka semuanya tolong semangat kalau belajar. Apa yang kita lakukan hari ini kelihatannya, mungkin para santri ada yang bertanya-tanya, saya ini ngapain sih harus ngafal Quran? Berat rasanya ngafal Quran. Ngapain sih saya harus ngafal Quran, ngapain? Berat, pagi dihafal, sorenya lupa. Ada yang begitu? Ada. Sudah dimurojaah betul-betul dengan perjuangan yang luar biasa, giliran tasmik lupa. Ada atau tidak? Ada yang persiapan lama, giliran mau tasmik akhirnya mundur, nggak berani. Akhirnya pura-pura sakit. Ada? Pengalaman kayaknya ini. Ya. Tapi begitulah ya kehidupan kita. Mari kita isi kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sehingga Allah ridha dengan kita. Hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Hari ini insya Allah kita ada pada surat yang pendek sekali, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Sebelum kita belajar tafsirnya, marilah kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Kemudian kita akan belajar nanti tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Kita mulai dari a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu maha
Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat pendek, dari kecil kita sudah akrab. Dari kecil, antum masih pada kecil-kecil sudah akrab dengan Qul huwallahu ahad. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kakak-kakak sekalian. Ini surat yang sangat agung sekali. Surat pendek yang kita akrab ini agung sekali. Maka kita lihat bagaimana asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Ada yang sudah tahu, angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ada uang 10.000, tidak apa-apa lah, bisa untuk beli cilok. Yang tahu sebab turunnya ayat ini, angkat tangan. Jadi Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada yang tidak punya asbabun nuzul. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya kasih hadiah. 1, 2, 3. Baik, saya jelaskan. Oh, ada yang angkat tangan di belakang, Masya Allah. Mana tadi? Loh, kan hilang kan? Masa saya di prank? Anda coba yang belakang tadi. Baik, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Jadi yang perlu kita ketahui, surat Al-Ikhlas itu adalah Makkiyah. Surat Makkiyah itu yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu tahu bahwa di Makkah saat itu orang-orangnya adalah kaum musyrik, penyembah berhala. Itu yang ada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ka'bah sendiri dikelilingi oleh patung-patung yang sangat banyak. Ada berapa patung di sekitar Ka'bah? Ada berapa patung di sekitar Ka'bah di zaman itu? 360-an. 360 patung di sekitar Ka'bah. Sehingga orang-orang Arab pada saat itu, wabil khusus di Makkah, ketika Rasulullah diutus, kemudian beliau mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa, tapi Tuhannya enggak kelihatan. Maka orang-orang Makkah itu bingung. Ya Muhammad, katanya kamu punya Tuhan, tapi kok tidak nampak. Beda dengan Tuhan kita. Kita punya Lata, Uzza, Manat, dan Tuhan-Tuhan yang sangat banyak ini. Kamu katanya punya Tuhan, kok tidak kelihatan? Mana Tuhan yang kamu punya? Karena gambarannya orang-orang Makkah saat itu, Tuhan itu berbentuk. Jadi aneh Tuhan itu. Tuhannya mereka itu mereka yang bikin, mereka yang merawat, mereka ngasih makan. Padahal dimakan nggak itu makanannya? Tidak, patung. Kalau ada perlu mereka nyembelih kambing, taruh dekat patungnya. Nyembelih unta, taruh dekat patungnya. Dan mereka khusyuk-khusyuk kalau doa. Datanglah Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan tidak kelihatan, tidak bisa nampak oleh mata, sehingga orang Arab, orang musyrik itu heran-heran karena tidak bisa melihat Tuhannya Muhammad.
Maka dikatakan, ya Muhammad, unsub lana rabbak, gambarkan Tuhan kamu itu gimana? Wong punya Tuhan kok nggak ada bentuknya. Bagaimana Tuhan kamu itu ya Muhammad? Maka turunlah ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi pun tidak bisa menggambarkan bagaimana Allah. Nabi nggak bisa menggambarkan bagaimana bentuknya, nggak bisa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan berdasarkan wahyu, maka diturunkan. Katakan Tuhan itu Maha Esa. Maha Esa, dialah yang mengatur seluruh alam ini, ngatur kita. Ngatur alam, langit, bumi, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Konsep Tuhan menurut Islam diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Kristen, Tuhannya ada berapa? Ada berapa Tuhannya? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Roh Kudus. Ada 3, 3 in 1. 3 dalam 1. Ya kan? Makanya oleh Islam diluruskan yang namanya Yesus Kristus. Itu siapanya Tuhan? Anaknya Tuhan. Pada akhirnya menjadi Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti konsepnya agama lain, Tuhannya menurut Islam adalah salah. Apalagi kalau Tuhannya dalam bentuk patung. Dia tidak hidup, patung. Dia yang bikin, dia yang rawat. Tuhannya kalau kena ditelekin cicak, nggak bisa ngilangin sendiri. Bisa ngilangin sendiri emang patung? Nggak bisa. Dia tidak bisa membahayakan dan tidak bisa menghindarkan bahaya yang menimpanya. Ya. Baik, itu yang pertama. Pernah juga seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang kampung. Orang kampung di zaman Nabi itu semangat belajarnya tinggi. Mereka bukan orang terpelajar terkadang. Penggembala domba, penggembala kambing. Suatu ketika bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah itu? Bagaimana Allah itu? Tolong gambarkan kepada kami ya Rasulullah. Maka ayatnya turun, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini kelihatan pendek, tapi nanti kita pelajari bahwa maknanya sangat agung, sangat besar. Ada sahabat Nabi diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan. Dia menjadi imam. Kalau sholat yang dibaca kulhu mulu. Allahu Akbar, setelah baca waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Setiap hari sampai kawan-kawannya bosan. Sahabat-sahabat yang lain pengen ini orang imam bacanya kulhu terus. Ada di sini yang suka baca kulhu kalau sholat? Ada. Kalau sholat sunnah baca kulhu ada. Ini sama kayak sahabat ini. Sahabat Nabi bacanya kulhu terus menerus. Ya. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu qul huwallahu ahad. Pokoknya setiap hari baca kulhu. Tiada hari tanpa kulhu. Ya. Tiada hari tanpa kulhu. Salat subuh kulhu, zuhurnya kulhu, asarnya kulhu, maghrib kulhu. Salat isya pun kulhu, sampai yang diimami itu bertanya-tanya, ini orang bacanya kulhu mulu.
Tapi ini sahabat Nabi. Hafalannya banyak, tapi kalau surat bacanya kulhu terus menerus. Maka disebutkan oleh sahabat di hadapan Nabi, ya Rasulullah, itu yang engkau utus jadi imam bacanya kulhu terus menerus. Tidak ada surat lain apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna. Tanya dong, tanya sama dia, kenapa dia membaca kulhu terus? Maka orang itu mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Wahai sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya membaca kulhu? Karena di dalam surat kulhu itu ada sifat-sifat ar-Rahman. Sifatnya Allah ada di sana. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Saya bergantungnya pada Allah. Yang memberi rizki saya Allah. Yang memberikan saya nikmat umur Allah, yang memberikan saya nikmat mata Allah, yang memberikan semua nikmat adalah Allah. Semuanya bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kata sahabat ini, di dalam surat kulhu ini ada sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan aku senang membaca surat ini. Aku senang membaca surat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Kabarkan pada dia bahwa Allah mencintainya. Coba bayangkan, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Ini sahabat bacanya kulhu terus, alasannya adalah di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah. Maka dia senang bacanya. Lalu Nabi mengatakan, kabarkan pada temanmu itu bahwa Allah mencintainya. Ini turun wahyu. Maka adik-adikku sekalian, kalau karena membaca kulhu yang rutin, yang istiqomah, itu menyebabkan Allah cinta kepada dia, bagaimana kiranya kalau kita mencintai Al-Quran dengan sepenuhnya 30 juz? Kalau sahabat ini membaca kulhu setiap hari dicintai oleh Allah, bagaimana kiranya kita yang mencintai Al-Quran 30 juz mengulang-ulang ayatnya, mengulang-ulang surat demi surat, halaman demi halaman, sampai 30 juz terus menerus setiap hari kegiatan kita dengan Quran. Bukankah kita juga berhak mendapatkan cinta Allah? Tentu, ya tentu. Maka kita, para adik-adik sekalian dimuliakan Allah, harus semangat kita ini ngajinya. Di dalam surat Al-Anbiya, siapa yang sudah hafal surat Al-Anbiya? Banyak, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masanya kepada manusia perhitungan amal mereka. Kita ini, adik-adikku sekalian, perhitungan amal kita itu sudah dekat dengan kita. Tapi kebanyakan orang lalai, fi ghaflah, lalai. Ada atau tidak anak-anak muda hari ini yang tidak sholat padahal dia Islam? Ada atau tidak? Banyak. Kok tahu? Tahu. Adakah anak-anak muda hari ini, santri sekalipun, santri kalau lagi di rumah, kalau lagi nggak di pondok, pernah nggak sholatnya bolong? Pernah juga? Ngaku? Ngaku. Kalau nggak di pondok, Masya Allah, sholatnya bolong. Padahal perhitungan amal kita sudah dekat. Itulah sebabnya setiap hari kita harus melakukan apa-apa
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita. Badan boleh kecil, umur boleh masih sedikit, tapi kesadaran kita bahwa kita ini muslim yang tangguh, kita muslim yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu dari kecil sudah harus dipupuk. Kita ini meskipun kecil-kecil begini sudah pada akil balik. Maka kita ini hari ini nanti apa yang kita lakukan di sisi Allah nanti akan dibalas. Duduk begini, duduk kayak kita ini, para santri, kelihatannya duduk yang ringan, kelihatannya duduk yang melelahkan, sampai ada yang tidur, ya kan? Sampai ada yang tidur. Tapi ketahuilah bahwa ini di sisi Allah besar sekali. Pulang dari majelis taklim begini, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu adalah kisah. Jadi ada sahabat Nabi, sholatnya kalau imam kulhu terus. Ternyata ketika ditanya apa jawabannya, kenapa kamu baca kulhu terus? Jawabannya apa tadi? Karena di dalam kulhu itu ada sifatnya Allah, maka aku senang untuk membacanya. Maka dikabarkan oleh Nabi, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Maka jangan ragu kalau hari ini baca kita kulhu terus, tidak masalah. Allah suka dengan kita, Allah suka dengan orang yang baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya terangkan keutamaan-keutamaannya. Ya, keutamaan-keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba fa kana kullama iftataha suratan yaqra biha lahum fi shalah mimma yaqra bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Ada seorang sahabat Nabi, beliau imam di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Ini Masjid Quba termasuk masjid yang sering diziarahi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua santri, semua hadirin, mudah-mudahan bisa ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba di Makkah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengunjungi Makkah, Madinah, bisa umrah, bisa haji semuanya. Ada sahabat Nabi yang jadi imam di Masjid Quba. Kalau setelah baca Fatihah pasti baca kulhu. Tapi setelah baca kulhu, dia baca surat yang lain. Setiap hari begitu. Pokoknya setiap selesai waladhdallin amin, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca surat yang lain. Ini sahabat Nabi yang melakukan ini. Ya. Maka kemudian para sahabat mengatakan, innaka taftatih bihadhi surah, thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bil ukhra. Kamu ini loh, tiap hari baca kulhu terus padahal nggak cukup kamu baca kulhu. Setelah kulhu kamu baca surat yang lain. Kalau saya boleh ngasih masukan, kalau baca kulhu, kulhu saja, nggak usah yang lain. Kalau baca surat yang lain nggak usah baca kulhu. Itu kata sahabat-sahabatnya, karena tiap hari bacanya kulhu, kemudian surat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain tentunya bertanya-tanya, kamu baca kulhu mulu. Kalau baca kulhu itu kulhu aja, nggak usah yang lain. Kalau baca yang lain nggak usah kulhu. Nah gitu. Kemudian ya, sahabat ini mengatakan, saya ini baca begitu, ya. Mana ini? Ya. Ma'ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummukum bidzalika fa'altu. Aku nggak bisa ninggalin kulhu. Kalau kamu suka saya imamin, saya imamin. Kalau nggak suka saya pensiun jadi imam. Ya. Kalau kamu nggak suka, ya sudah saya pensiun jadi imam. Saya nggak mau jadi imam lagi. Tapi kalau kamu mau, ya sudah. Saya kalau setiap imam baca kulhu. Ini sahabat ini.
Maka kemudian dikatakan, ya. Kemudian para sahabat yang lain itu melihat, lah iya, kalau dia nggak imam, dia itu orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Jadi sahabat ini paling baik, paling bagus bacaan Qur'annya. Tidak mungkin dia nggak dijadikan imam. Akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, itu si fulan yang jadi imam di Masjid Quba setiap hari membaca kulhu kemudian baca surat lain, ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuk wa ma hamalaka ala luzumi hadis surah fi kulli rak'ah. Oleh Nabi ditanya, wahai fulan, kenapa kamu nggak nuruti usulnya sahabat-sahabat? Kalau baca kulhu aja, kalau baca surat aja, nggak usah dicampur-campur. Ya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Maka sahabat ini mengatakan, inni uhibbuha, aku mencintai surat itu ya Rasulullah. Mencintai surat apa? Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, aku mencintai surat itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas menjadikanmu termasuk ahli surga. Bayangkan, sahabat Nabi setiap hari baca kulhu karena cintanya kepada surat kulhu. Kemudian baginda Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat kulhu itu menjadikanmu termasuk ahli surga. Ini baru mencintai satu surat. Bagaimana kiranya seorang santri yang mencintai seluruh surat Quran, dibaca setiap hari. Baca nggak cukup sekali, surat panjang pun dibacanya berkali-kali. Maka kita insya Allah punya harapan masuk surganya adalah sangat banyak sekali. Para santri harus optimis. Optimis bahwa kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita harus optimis loh bahwa kita ini ahli surga insya Allah. Perhatikan lagi keutamaan surat kulhu, ya, keutamaan lagi surat kulhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika di hadapan para sahabat-sahabatnya mengatakan, kemudian beliau bersabda, ya, tidak mampukah kalian setiap malam mengkhatamkan Quran? Kira-kira ada yang mampu atau tidak mengkhatamkan Quran tiap malam? Ada atau tidak? Nggak ada. Ya. Tidak mampukah kalian untuk mengkhatamkan Quran setiap malam? Maka para sahabat mengatakan, berat ya Rasulullah. Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasul, siapa yang mampu ya Rasulullah menghatamkan Quran setiap malam? Siapa yang mampu? Berat menghatamkan Quran. Ya. Maka Rasulullah bersabda, Allahul Wahidis Samad thuluthul Quran. Surat Allahul Wahidus Samad alias surat Qul Huwallahu Ahad itu sepertiga Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, untuk bisa khatam harus membaca berapa kali? Kalau kulhu itu sepertiga Quran, untuk bisa khatam berarti baca berapa kali? 3 kali. Maka para santri hari ini saya sampaikan, jangan tinggalkan baca kulhu 3 kali setiap malam. Itu setara dengan membaca Al-Quran penuh. Sebelum tidur betapa ringannya. Coba lihat, kita hitung pakai detik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 detik. Baca surat kulhu itu 5 detik kalau kita cepat. Berarti untuk membaca 3 kulhu butuh berapa detik? 15 detik. Ringan apa susah? Ringan insya Allah.
ringan bagi yang diringankan oleh Allah. Kalau tidak dapat hidayah, baca qul hu 3 kali itu sulit. Ya. Maka istiqomahkan mulai malam hari ini para santri semuanya baca qul hu 3 kali sebelum tidur. Tambah Al-Falaq, tambah An-Nas, ya. Tambah Al-Falaq, tambah An-Nas. Ya. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a bi thulutsil Qur'an. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maka dia seakan-akan membaca sepertiga Al-Qur'an, ya. Tolong ini dipahami maknanya qul hu ini. Ya. Oh, udah jam 8:30, ya. Kita sampai 8:30 aja insyaallah cukup. Ya. Baik. Siapa yang pengen punya istana di surga? Angkat tangan. Saya juga pengen. Ya, saya juga pengen. Ada kabar menggembirakan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku sekalian, kita ini kan belum pernah melihat surga. Siapa yang sudah pernah melihat? Belum pernah kan? Kita belum pernah melihat surga. Tapi ketahuilah bahwa surga itu adalah nyata. Kapan kita menyadari pentingnya amal soleh? Ketika sudah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Maryam. Ada yang namanya Maryam di sana? Nah, tapi bukan yang itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ahmad. Mana Ahmad? Mana Ahmad? Ada juga Ahmad? Ya Allah. Tapi nanti juga disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Muhammad Miftahus Surur meninggal dunia. Akan begitu juga. Pada detik itu pula semua orang sadar bahwa amal soleh itu penting. Detik itu orang akan mengatakan amal soleh itu penting. Seandainya dulu saya, seandainya dulu saya, seandainya dulu saya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu aku persiapan untuk hidupku. Seandainya dulu aku persiapan, seandainya dulu aku amal soleh, seandainya aku ngafal Quran, seandainya. Tapi pada hari itu sudah tidak berharga lagi kesadarannya. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahul dzikra. Pada hari itu semua orang sadar tapi tidak manfaat kesadarannya. Maka para santri begini ini tolong hari ini disadarkan diri kita penting beramal soleh. Anas bin Malik ikut Nabi waktu kecil banget. Ibnu Abbas ketika dia itu dibonceng oleh Nabi SAW, disampaikan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, aku ajarkan kepadamu satu kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Ini hadisnya panjang. Itu Abdullah bin Abbas itu umurnya baru 13 tahun. Artinya sahabat-sahabat Nabi itu rajin ibadah semenjak usia sangat dini sekali. Kamu umurnya berapa pakai kacamata ini? Hah? 17? 12 ya kan? Tak kira 17 ya, 12. Itu adalah umur di mana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dulu sudah mulai berkarya. Sahabat Nabi itu kecil-kecil berkarya mereka. Sahabat Nabi kecil-kecil sudah berkarya. Coba Imam Syafi'i hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Loh, generasi Islam itu semenjak kecil sudah berkarya. Kenapa? Mereka paham bahwa kehidupannya itu bukan hanya kehidupan dunia ini, jauh kehidupannya. Memikirkan akhirat, negeri akhirat.
Baik, saya teruskan lagi. Tadi yang pengen mendapatkan istana di surga, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah wa man qara'a 20 marrah banallahu lahu qasraini fil jannah wa man qara'aha 30 marrah banallahu lahu 3 qusurin fil jannah. Qala Umar bin Khattab, idzan la takthur qusuruna. Qala Rasulullah, Allah awsa' min dzalika wa hadha mursalun jayyid. Baginda Nabi mengatakan, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan membangunkan istana di surga. Berapa kali? 10 kali. Ini nampaknya kadang kita bertanya-tanya, emang betul baca Qul Hu 10 kali kita dapat istana di surga? Iya, ini kabar dari baginda Nabi. Saya juga belum pernah ke sana. Ustadz juga belum pernah ke sana. Tapi karena ini kabar dari Rasulullah, kita sebagai umat Nabi yakin. Ya. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, dibangunkan istana di surga. Barang siapa membaca 20 kali, maka dibangunkan 2 istana di surga. Barang siapa membacanya 30 kali, maka dibangunkan 3 istana di surga. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan, idzan lanaktsur qusurana. Kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyak istana kami. Artinya membaca Qul Hu-nya semakin banyak. Ini amalan-amalan begini para santri sekalian kelihatannya ringan, kelihatannya sepele, tapi ini nanti akan menjadi berharga ketika kita betul-betul sudah berjumpa dengan yang namanya negeri akhirat. Hari ini ada seorang ustadz, mana HP saya tadi, ustadz siapa namanya? Ustadz Junaidi. Ada orang namanya Ustadz Junaidi. Ustadz Junaidi itu dari Kalimantan Barat. Ini baru kemarin beliau wafat nih. Beliau itu sedang qori, sedang qiraat. Kemudian beliau membaca ayat tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Beliau meninggal. Ya. Tahiyyatuhum, salam penghormatan dari Allah bagi orang yang bertemu dengan Allah adalah salam keselamatan. Kemudian beliau langsung meninggal. Yang beberapa hari yang lalu lagi camping di Bogor, ada anak Depok 4 orang lagi nyusurin sungai, banjir. Banjir, anaknya masih SMP. Ternyata kena banjir. Akhirnya meninggal 4. Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa yang nyangka? Nggak ada yang nyangka. Dianya juga nggak nyangka. Karena menurut dia, wah ini mah asyik kita mau camping. Siapa yang tahu Arema? Kemarin waktu ada Arema lawan Persebaya, akhirnya banyak yang meninggal. Berapa yang meninggal? 100 lebih. Kira-kira nyangka nggak mereka kalau pulang-pulang tinggal jasadnya? Nggak nyangka, wong mereka itu nyangkanya Arema pasti menang, sing wedan itu kan, ya kan? Ternyata takdirnya lain. Di saat itu ajalnya ternyata sampai. Maka daripada itu kita semenjak kecil ayo menjadi pribadi yang berkarya kita itu. Badan boleh kecil, umur boleh sedikit, tapi kita harus berkarya setidaknya untuk diri kita sendiri. Yuk baca Qul Hu yang banyak. Sabda Nabi sudah jelas, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Baik. Sepertinya cukup saja sampai sini.
Ya, cukup. Alhamdulillah. Saya tahu para santri sudah capek, sudah letih dari pagi, sudah beraktivitas, tahajudnya saja 20 rakaat. Insya Allah. Santri mah memang keren, ya kan? Bangun aja dari jam 2 tahajud, witir, lanjut murojaah, sholat subuh berjamaah, zikir pagi, halaqah Quran lagi, sarapan, mandi, kemudian belajar lagi, istirahatnya zuhur. Setelah zuhur apa kegiatannya? Makan. Setelah makan ngaji lagi. Setelah itu asar. Masya Allah, asar. Setelah asar nyuci dan nyuci al-ma'surat. Kemudian setelah maghrib makan lagi, makan mulu, makan lagi, sholat isya, kajian lagi. Antum ini orang hebat, karena kalau di rumah kegiatan antum nggak seproduktif ini. Bayangkan santri, hari ini kita korbankan semua kesenangan di luar sana. Tentu di antara santri ada yang sudah kangen dengan HP-nya. Ada yang kangen HP-nya, angkat tangan. Ada? Ya Allah. Emang HP-mu ada siapa? Ada si cinta? Nah kan, jangan pacaran mulu. Baik. Kegiatan para santri, saya selalu salut dengan santri. Saya itu sangat kagum dengan kehidupan para santri. Bagaimana bisa seseorang yang masih muda, harusnya dia tuh pengennya main, pengennya ini, ternyata mengorbankan kesenangannya di luar itu, lalu dia istiqomah di pondok, ngafal Quran dan kegiatan yang lain. Ternyata orang kayak kalian, yaitu sebagai santri, ini dapat jaminan dari Rasulullah. Jaminan untuk kita diberikan naungan Allah di mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Itulah kalian para santri. Maka bersyukur hari ini yang sabar ya, Betah kan mondoknya? Semuanya pengen selesai 30 juz. Perjuangannya panjang. Nanti kalau ada waktu, mungkin nanti kita sedikit-sedikit bahas bagaimana perjuangannya para ulama ngafal Quran. Tahu Syekh Misyari Rashid? Tahu ya? Syekh Misyari Rashid yang imam di Kuwait itu loh. Tahu Syekh Muhammad Ayub? Tahu Ustadz Muzamil Hasballah? Tahu Ustadz Hanan Ataki? Tahu siapa namanya itu? Syekh Jibril? Benar, ya kan? Mereka punya kisah. Mereka semuanya punya kisah. Dan rata-rata mereka semuanya menghabiskan masa mudanya untuk kebaikan. Rata-rata mereka menghabiskan masa mudanya dengan kebaikan. Akhirnya Allah angkat derajat-derajat mereka itu, akhirnya menjadi para pemimpin, para imam untuk umat Islam ini dimanapun berada. Maka kalian juga begitu, harapan saya semuanya jadi anak yang soleh. Saya doakan semuanya sukses. Nanti semuanya punya bisnis sukses. Allah mudahkan rizkinya. Allah mudahkan jodohnya. Yang laki-laki dapat istri yang cantik dan solihah. Yang perempuan nanti dapat suami yang ganteng dan soleh. Semuanya didoakan mudah-mudahan jadi ahli Quran. Semuanya ahli ilmu. Semuanya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adakah pertanyaan? Monggo silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau ditanya?
Oh Masya Allah, kamu mau tanya? Kalau nggak ada yang ditanya, maka saya tutup. Ya. Baik, sudah lelah semuanya kayaknya, waktunya istirahat. Mudah-mudahan istirahat kita pun, mohon maaf santri, istirahat kita pun sebagai jihad fisabilillah. Ya. Tidur aja berpahala, nanti tidurnya santri, tapi jangan kebanyakan tidur. Ya. Baik, kalau begitu kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Kita baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف